Halo, selamat bergabung lagi di channel Heru Lucky Project. Untuk project kali ini saya akan menunjukkan bagaimana pembuatan lower bar pada Suzuki R3 generasi kedua atau yang sering disebut R3 All New ya. Jadi ini adalah lower barnya yang sudah jadi. Jadi seperti ini bentuknya, supaya di bagian belakang yang jenis suspensi lower torsen beam ini bisa lebih stabil lagi. Dan untuk bahan-bahannya bisa kita lihat di sini saya menggunakan pipa dengan diameter 1 inci ya. Kemudian ini adalah sebelum terpasang lower bar. Jadi untuk bahan-bahannya itu yaitu kita sediakan plat bar yang sudah saya bentuk seperti ini. Jadi bentuknya ini adalah bentuk dari mal-malan atau kertas yang sudah saya ukur beberapa hari yang lalu pada unitnya. Kemudian jadilah plat bar yang bisa dibentuk seperti yang kita inginkan. Kemudian untuk pipanya ini kita harus memotong pipa 1 inci yang harus kita bending dan berbentuk seperti ini. Panjang totalnya adalah 120 cm dan itu ada plat barnya juga yang harus kita siapkan. Jadi itu adalah tadi plat bar untuk yang di bodi, dan yang saya las ini adalah plat bar untuk bracket yang nempel pada pipa lower bar. Oke. Dan ini saya tempelkan pada besi holo supaya pemasangannya bisa lurus atau pengelasannya bisa lurus dan sejajar antara kanan dan kiri. Oke. Setelah itu baru kita las penuh ya. Kita las penuh, kita las dengan kuat. Nah, ini pengelasannya saya las penuh semuanya. Setelah tadi yang cuman hanya di tag pada media holo supaya lurus dan sejajar. Dan ini hasilnya untuk bracket ujung kanan dan kirinya sudah tertempel dengan baik. Kemudian harus kita tempel lagi penguat menggunakan plat bar lebar 25 mm dengan ketebalan 5,5 mm yang harus dilas pada kaki lower bar menuju ke bahan yang dibending. Dan setelah itu kita masuk tahap epoxy filler. Jadi ini epoxy filler warna putih ya. Jadi ini masih epoxy filler bukan cat ya. Jadi ini warna dasar supaya nanti catnya bisa menempel dengan baik ya. Ini lapis pertama untuk epoxy fillernya. Kemudian setelah itu kita diamkan selama 8 jam sampai 12 jam atau hari berikutnya. Dan pada bracketnya ini juga besok akan saya cat, saya epoxy filler juga bersama lower bar. Dan ini sudah lapis kedua untuk proses epoxy fillernya untuk yang warna putih. Dan akan kita diamkan dulu juga ya. Ini selama 12 jam lah baru bisa kita amplas. Jadi ini adalah pengamplasan setelah proses epoxy filler supaya tidak ada gelombang atau efek kulit jeruk pada saat proses pengecatan. Oke, setelah itu setelah kita amplas baru kita naik cat warna putih. Jadi ini bukan epoxy filler ya, jadi ini adalah warna putih dengan kode warna cat putihnya W09. Dan ini juga masih lapis pertama ini untuk pengecatan warna putihnya. Kemudian setelah itu kita kita cat lagi hingga 2 atau 3 lapis, dan ini sudah masuk lapis yang kedua untuk pengecatan warna putihnya. Nah, ini untuk bracketnya juga sudah tahap proses pengecatan warna putih. Setelah itu kita diamkan selama 10-15 menit baru kita bisa masuk ke proses berikutnya ya. Ini kita diamkan dulu selama 10-15 menit untuk proses berikutnya, yaitu proses clear coat ya. Jadi ada 3 tahapan ya, tadi epoxy filler, pengecatan warna yang kita inginkan, kemudian baru kita clear coat. Nah, ini untuk pengeklirannya ini saya tidak menggunakan cat yang dicampur atau cat 2 komponen. Jadi ini saya menggunakan cat aerosol untuk clear coatnya menggunakan clear dari Diton Premium dengan kode 9128. Semuanya di clear coat sebanyak 2 atau 3 lapis supaya bisa benar-benar kuat, karena ini adalah tempatnya untuk lower bar itu di bawah, jadi rawan untuk berkarat ya. Jadi ini sudah selesai.
kita tunggu lagi 4 hari atau sekitar 1 minggu baru bisa dipasang, karena kita harus menunggu catnya benar-benar kering hingga sampai ke dasar catnya. Oke, kita tunggu sampai 4 sampai 1 minggu ya, baru bisa kita pasang. Dan untuk hari berikutnya barulah kita pasang. Dan di sini saya menemukan kesulitan untuk fitment yang sudah saya ukur, ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi karena ada nabrak pada knalpot. Jadi harus saya potong dan lubangnya bergeser ke bawah sepanjang 2 cm. Jadi ini sudah 3 kali fitment dan ini sudah selesai ya untuk fitmentnya, dan siap dipasang untuk batang lower barnya. Nah ini nempel ke bodi ya, yang ke ujung. Nah ini sudah terpasang untuk pipa lower barnya. Untuk pemasangannya tetap harus terbungkus karena takutnya nanti tergores-gores ya, karena proses pemasangannya bisa juga terbentur dengan alat atau terbentur dengan bodi pada mobilnya. Oke, setelah itu kita lepas untuk plastik pelindungnya supaya bisa terlihat dengan jelas untuk lower barnya. Oke, ini sudah terinstall semuanya. Nah ini depannya mepet sekali ya, ini bautnya harus menggunakan stainless steel semuanya. Ini stainless steel, dari ini ada lubang, 2 lubang ini opsional ya, salah satu saja dipakai. Ini sudah cukup aman. Nah ini penguatnya ada plat sebelah sini, ini jelas semuanya. Nah, ini ada las-lasan yang sedikit membesar ini karena ini saya lubangi, saya buat memasukkan apa namanya cat ya, catnya. Jadi ini di dalamnya saya masuki cat, supaya bagian dalamnya tidak berkarat. Oke, ini penguatnya menggunakan plat 5,5 mm. Ini bracketnya juga semuanya 5,5 mm tebalnya. Nah ini yang bagian belakangnya ya. Nah, ini ditekuk sedikit ini kan, ini harus tekuk ke ini kan, arahnya keluar ke sana. Jadi ini platnya harus ditekuk ke dalam yang sebelah sini, dan yang ini juga harus ditekuk ke dalam ya, tekuk ke dalam atau arah ke depan ya, ke depan mobil. Dalam itu ke depan mobil. Nah kemudian yang bagian sini juga ini kemarin harus ditekuk ke depan juga. Jadi ini kalau dipasang ini lurus, kalau lurus kan seperti ini ke sana ya, arah ke belakang. Kemudian bracketnya ini lower barnya ini nabrak, tertabrak oleh muffler. Jadi mufflernya ini mepet sekali kemarin, jadi nggak bisa seperti ini. Ini sudah ada space kan, ada space ini sekitar 2 sentian. Nah ini ada space, kemarin tidak ada space karena yang bagian sini ya kan, ini lurus, jadi nggak ada tekuk-tekukan. Jadi ini kan harus, kalau lurus ini dia ke belakang, ke sana. Halo Gus. Nah ditemani kucing. Nah ini kalau lurus ke belakang sana, ini bracketnya pasti arahnya ke belakang ya kan, ya ke belakang mobil. Jadi nabrak yang namanya muffler ini. Jadi harus ini ditekuk ke depan ya, atau ke dalam, ke depan sana ya kan. Terus yang sebelah sini juga ini ditekuk ke depan ke sana, dan yang bagian sini juga itu ditekuk ke depan juga. Jadi ini menyerupai huruf melengkung gini. Jadi sebelah sini ini kan lurus, ini bracket yang ini platnya ini melengkung ke sana ininya, dan yang ini juga. Nah yang ini juga ini melengkung ke sana, yang ini melengkung ke sana tapi tempatnya lurus. Yang ininya melengkung ke sana tapi ditekuk lagi ke depan.
masuk ke dalam supaya tidak ke belakang ininya. Nah, ini diameter apa pipanya ini 1 inci, dan ketebalan platnya ini 5,5 mm semuanya, sama bracket-bracketnya ini. Nah, ini bracketnya juga 5,5 mm semuanya. Oke, sudah terpasang dengan baik. Ini untuk menstabilkan suspensi yang berjenis apa ini ya, suspensinya ini torsion beam ya. Jadi ini torsion beamnya untuk R3 yang generasi all new, bukan yang generasi pertama atau generasi kedua ini ya. Kalau generasi pertama ini torsion beamnya ini seperti pipa ya, pipa sekitar 2 atau 2,5 atau 3 inci, tapi ini menggunakan beam ini ya. Beamnya ini bagus ini sebenarnya. Oke, sini space-nya aman, tidak terkendala apapun ya kan. Ini masih jauh dari mentok. Jika ada apa namanya itu ayunan di suspensinya, ini masih ada space sangat lebar. Dengan ban serep juga tidak ada masalah. Dengan muffler juga ini kemarin saya fitmentnya ini sampai 3 kali ya. Ini baru yang ketiga kalinya motong ya, motong ini yang ininya. Jadi ini kemarin ini nabrak karena ini masalahnya di sini aja. Jadi ruangnya R3 ini sangat sempit. Oke. Nah, ini testimoni dari sang owner, katanya cukup ya untuk apa namanya pemasangan lower bar. Jadi ada perubahan lah katanya ya. Nah, ini lower barnya yang terpasang, dan mobil ini juga adalah mobil yang saya pasangi stud bar pada beberapa bulan yang lalu, dan ini saya cek kondisinya juga masih terpasang dengan baik, tidak ada baut-baut yang kendor, dan juga saya tanya fungsinya juga enak untuk bermanuver, dan untuk kondisinya ini juga sangat bersih, tidak ada lecet. Memang kebetulan sang ownernya ini orangnya sangat rajin membersihkan ya. Jadi kita lihat sendiri ruang mesin dan stud bar yang sudah saya pasang beberapa bulan yang lalu ini terlihat masih bagus, dan kita tunggu lagi project apa lagi yang akan saya buat setelah saya buat lower bar untuk Suzuki R3 generasi yang kedua ini, atau yang sering disebut R3 all new. Oke, terima kasih sudah menonton video saya dari awal hingga akhir. Apabila video ini bermanfaat, silahkan share ke media sosial lainnya, dan yang belum subscribe silahkan subscribe. Jangan lupa di like dan nyalakan tombol loncengnya supaya dapat notifikasi dari channel Heru Lucky Project. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih.